Allah selalu mencintai kita dengan cara yang dahsyat dan berbeda. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab 21. Kita itu orang Islam, maka suri tauladan. Contoh panutan itu Rasulullah SAW. Sebenarnya setiap langkah itu sudah jelas. Jika kita mengalami sesuatu lantas itu kita sambungkan kepada Rasulullah SAW ketika mengalami sebagaimana yang kita alami. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengalami seperti yang kita alami? Apa tindakan beliau? Nah itu kita tiru. Juga ketika kita dihadapkan pada satu keadaan atau ketika mau menjalankan amalia, maka kita samakan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu Nabi kita, maka beliaulah panutan penunjuk amalia yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah itu isi Al-Quran. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Rasulullah SAW itu sabar ketika diuji, menerima dengan lapang dada ketika mengalami kesusahan rizki, bersedekah sangat cepat seperti melepas panah, menghormati tamu, berani ketika menghadapi musuh, teguh dalam pendirian, berkasih sayang kepada sesama muslim, tak pernah sekalipun mencela, tak pernah menghujat, tak pernah memfitnah, tak pernah mengkafirkan sekalipun berhadapan dengan orang kafir. Tegas menghukum pengkhianat, sayang dan lembut terhadap istri dan anak kecil. Rasulullah SAW menyepi di dalam gua Hiro selama 5 tahun. Sebelum diangkat jadi nabi, beliau terusir dari Makkah, tapi tak mendendam dengan yang mengusirnya. Rasulullah itu tak gentar ketika perang membela agama, dan selalu berkata lemah lembut kepada siapa saja, tak pernah membentak dan marah-marah. Jangan ikuti hidup orang kafir. Mereka di dunia ini mendapat kebebasan oleh Allah, sebab kebahagiaan mereka adalah di dunia ini. Mereka bebas melakukan dosa apa saja, mereka bebas melakukan bisnis apa saja, tak ada istilah melanggar peraturan agama, karena mereka tidak beragama. Beda dengan orang Islam itu terikat oleh hukum dan peraturan. Maksud hukum dan peraturan itu agar diri selamat dunia dan akhirat, bukan sebagai pengikat atau penjara. Sebab Allah sayang dengan kita, Allah ingin menempatkan kita nanti dalam kebahagiaan yang hakiki, seperti orang yang dari surga, yaitu Nabi Adam, akan kembali ke surga, maka harus menempuh perjalanan kembali. Kita diupayakan dibentuk menjadi manusia yang punya dan berhak mempunyai budi pekerti surga, agar layak masuk surga. Seperti kereta api yang melaju dalam relnya, bukan untuk mengekang kereta atau memenjara kereta, tapi agar kereta selamat sampai tujuannya dengan cepat. Tapi kebanyakan orang Islam itu melihat orang kafir hidup enak dan nyaman, bebas melakukan segalanya, lantas ingin menirunya, hidup seperti mereka. Perilaku seperti itu jelas bukan malah akan membahagiakan, tapi akan menyengsarakan. Jika kamu Muslim, orang Islam dan beriman, jangan membandingkan dirimu dengan orang kafir. Kamu melihat mereka di dunia ini memetik kesuksesan dan kecemerlangan hidup, bermegah-megah dalam pembangunan dan hidup dalam kebergelimangan harta benda. Sementara kamu siang malam bekerja kok ya susah-susah saya, makin bekerja malah makin banyak hutang. Kamu ingin di dunia ini diberi serba kemudahan, ingin kerja langsung ada yang menawari dengan gaji tinggi, ingin istri langsung ada wanita datang ingin dinikahi,
Ingin mobil langsung dapat undian dan tanda tangan langsung dapat mobil. Hayalan-hayalan datang silih berganti, dan itu tidak kamu dapat. Yang kamu dapat hidup makin sengsara, di mana-mana punya hutang. Kenapa sepertinya Allah lebih sayang dengan orang kafir tidak beriman? Kamu ingin protes. Padahal kamu orang beriman, ingat di dunia ini hanya sekejap saja, sementara orang kafir itu mati langsung disiksa terus. Padahal di akhirat itu lebih lama. Kebahagiaanmu dan kecemerlanganmu itu di akhirat, bukan di dunia. Sementara orang kafir itu kebahagiaannya hanya di dunia saja. Tak heran jika kamu yang akan mendapatkan nikmat yang banyak di akhirat, di sini kebahagiaan sengsara. Dunia akhirat itu seperti timbangan, satu jika berat, maka yang lain naik. Jika banyak kesengsaraanmu di dunia, maka akhiratmu akan banyak bahagia. Itu jika kamu bersabar dengan segala ujian, dan bersyukur atas semua nikmat serta ridho dengan ketentuannya Allah. Bahkan jika Allah ingin memberi anugerah yang banyak padamu, maka Allah akan mendatangkan bala bencana padamu sebagai penebus pahala anugerah yang akan diberikan padamu. Bahkan jika Allah menghendakimu dekat dengan Allah, jika kamu tidak mendekat secara halus, lewat puasa, sedekah, sholat dan berbagai macam ibadah, maka Allah akan menarikmu dengan paksa. Apa-apa yang menghalangimu ingat pada Allah, Allah ambil. Itu menunjukkan Allah sayang padamu, dan agar kau berada di jalan yang diridhoi Allah. Kadang kamu mengira kenapa Allah mengambil apa-apa yang kamu sayangi dan melepas apa yang kamu sukai. Walau kelihatannya buruk dalam pandangan nafsumu, tapi itu sebenarnya kasih sayangnya Allah, agar kamu tidak masuk neraka karena kelalaian. Kadang manusia tidak memahami bentuk kasih sayang Allah. Dibukanya pintu rizki dan kesenangan dari Allah, dianggap pemuliaan dirinya dan kasih sayang dari Allah. Sebaliknya, pembatasan rizki dan ujian dari Allah dianggap penghinaan dirinya dan kebencian dari Allah. Cara Allah menyayangimu belum tentu dengan meringankan masalah, bisa saja dengan menguatkan jiwamu sehingga sehebat apapun masalah yang tengah kau hadapi, kau akan tetap bertahan dan tak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga kau mampu memikul amanah yang diberikan padamu. Cara Allah menyayangimu tak mesti dengan memudahkan jalanmu menuju sukses, tapi dengan kesulitan-kesulitan, yang kelak baru kau sadari kesulitan itulah yang membuat kisah suksesmu semakin istimewa. Percayalah, Allah Maha Tahu cara Dia menyayangi kita. Satu hal harus kita pegang, yaitu tetap positive thinking dengan kehendak Allah dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ketika kita pasrah dan semakin mempesona di hadapan Allah, insya Allah kita semakin paham bagaimana cara Allah menyayangi kita walaupun harus berhadapan dengan hinaan, cacian, fitnah, dan kita akan tetap tersenyum menghadapi itu semua. Ingatlah kawan, Allah selalu mencintai kita dengan cara yang dahsyat dan berbeda, bukan seperti manusia mencintai kita. Jadi, bagaimanapun cara Allah menyayangi kita, jadikan itu sebagai sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Segala ibadah itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah, dan hendaknya kau beribadah itu karena rasa syukur kepada Allah, karena limpahan rahmat dan hidayahnya yang tak terbatas, bukan untuk sesuatu yang lain.
untuk ini dan itu, begini dan begitu. Apalagi untuk membanggakan diri kepada Allah dan makhluk. Tanda ahli ibadah itu bukan hitamnya dahi agar terlihat ahli sembahyang, tetapi tandanya ahli ibadah itu ada dalam akhlakmu, bukan juga dalam baju gamis dan sorban yang kau gunakan, akan tetapi bagusnya hati dan rasamu. Maka merenunglah agar kau lebih mengenal Tuhanmu, agar kau lebih dekat dan lebih cinta kepadanya. Karena ibadahmu tidak akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu sebelum kau mengenal siapa yang kau dekati. Sang Kiai